Halo teman-teman semuanya, berkah dalam. Perkenalkan, saya Cecilia Adi yang akan mengajak teman-teman berdiskusi dan berefleksi tentang panggilan hidup berkeluarga. Untuk teman-teman yang naik ke kelas 12, selamat ya, tinggal selangkah lagi untuk lulus dan menentukan pilihan studi lanjutan. Bu Cecil harapkan kalian nggak keburu-buru nikah nih. Kenapa? Karena menikah itu bukan hanya sekedar pesta sehari yang membahagiakan, namun bagi kita, orang Katolik, pernikahan itu adalah panggilan hidup yang perlu komitmen untuk menjalaninya karena kita ini bekerja sama dengan Allah, dengan suami atau dengan istri kita, juga dengan keluarga besarnya. Kita akan mempelajari materi panggilan hidup berkeluarga. Tentunya, kita ingin keluarga kita harmonis dan bahagia, baik keluarga kita sekarang ini maupun keluarga kita di masa depan. Lalu menurut dokumen gereja, apa sih itu keluarga? Kita akan bersama-sama membahasnya. Yang pertama adalah menurut Katekismus Gereja Katolik nomor 1656 dan 1666 bahwa keluarga adalah gereja kecil yang di dalamnya terdiri dari ayah, ibu, dan juga anak. Keluarga merupakan pusat iman yang hidup, tempat pertama kali iman akan Kristus diwartakan. Jadi pasti teman-teman di sini pertama kali diajari untuk tanda salib juga dari keluarga, begitu ya. Dan keluarga adalah sekolah pertama tentang doa, kebajikan-kebajikan, dan cinta Kristen. Kita mengingat ayah dan ibu kita mengajarkan berdoa, mengajarkan membaca kitab suci, mungkin mengajarkan juga lagu-lagu gereja, kita diajak untuk pergi ke gereja. Maka keluarga itu sangat penting karena di dalam keluarga lah ada persekutuan orang-orang yang percaya dan juga dibaptis di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selanjutnya, dalam dokumen Gereja Gaudium et Spes, ada di artikel yang kelima, keluarga adalah semacam sekolah kemanusiaan yang kaya. Jadi untuk menjadi manusia yang baik, kita itu belajar awalnya dari keluarga. Akan tetapi, supaya kehidupan dan perutusan keluarga dapat mencapai kepenuhan, dituntut komunikasi batin yang baik. Jadi yang pertama adalah komunikasi batin yang baik, yaitu yang muncul dari kegiatan berdiskusi, berdoa bersama, mungkin teman-teman bisa deep talk nih sama orang tua, dan saling mencoba memahami walaupun kadang kata-kata yang diucapkan sering tidak dengan sudut pandang masing-masing, gitu ya. Jadi misalnya aja teman-teman dimarahin nih sama orang tua masing-masing, terus menyadari bahwa maksud orang tua kita marah adalah untuk membangun dan juga membantu kita jadi pribadi yang lebih baik. Yang kedua adalah ikhlas dalam pendidikan anak. Artinya orang tua tidak mengungkit-ungkit kembali apa yang telah orang tua berikan. Jangan sampai kita mendengar atau justru mengatakan, ibu udah memberikan banyak untuk kamu. Lalu apa yang bisa kamu berikan untuk ibu? Gitu ya. Jadi kita nggak boleh hitung-hitungan nih kalau sama anak kita. Begitupun kalau kita nanti terpanggil untuk membangun sebuah keluarga, jangan sampai kita membuat anak-anak mendengar hal yang membuat mereka menyimpulkan bahwa kita tidak ikhlas ya dalam pendidikan anak. Selanjutnya adalah kehadiran ayah yang aktif. Teman-teman tahu nggak istilah fatherless? Ini adalah isu yang lagi rame ya dibicarakan mungkin tahun 2024, 2025, bahwa fatherless ini sebenarnya adalah isu tentang ketidakhadiran ayah dalam pendidikan anaknya. Ayahnya ada nggak? Ada gitu ya, tidak meninggal, tapi tidak punya peran gitu. Jadi mungkin ada beberapa yang ayahnya nggak ada, tapi ayahnya nih ada nih, masih hidup gitu ya, tapi tidak punya peran di dalam keluarganya. Padahal dengan peran ayah, pembinaan anak-anak itu menjadi lebih mudah dan menjadi lebih baik tentunya ya. Mereka jadi pribadi yang percaya diri, bisa memimpin, dan juga tidak mencari pelarian kasih sayang nih dari lawan jenisnya. Dan yang terakhir adalah perawatan ibu yang dibutuhkan anak-anak. Menjadi ibu itu tidak mudah, walaupun Bu Cecil belum menjadi ibu, kita tahu bersama bahwa menjadi ibu itu tidak mudah. Ibu itu adalah
peran yang tidak ada cutinya, tidak ada liburnya, tidak ada waktu istirahatnya, dan juga tidak ada gajinya nih. Nah, peran ini dijalani juga seumur hidup oleh seorang perempuan. Maka menjadi seorang ibu harus menyiapkan diri dengan baik agar dapat merawat anak-anaknya dengan penuh cinta. Lalu, apa aja sih sebenarnya peran ayah? Nah, kalau bagi yang mengalami fatherless, emang kayak apa sih sebenarnya peran ayah yang sesungguhnya? Jadi, selain memberikan nafkah, membiayai keluarga, menjamin kehidupan keluarga, ayah juga harus memberikan cinta kepada keluarganya. Bu Cecil secara pribadi ingat banget nih, Bapak Bu Cecil itu mengikatkan tadi sepatu Bu Cecil, terus nganter Bu Cecil ke sekolah sampai kalau lagi bisa naik motor, kalau lagi nggak naik motor ya ditunggu sampai dapat angkot gitu ya. Lalu yang kedua, setelah punya anak jangan sampai lupa nih sama istrinya gitu. Ayah adalah partner istri, menjadi teman dan pendamping, pendukung, serta pemberi semangat. Dan yang ketiga, peran ayah juga sebagai pendidik, yaitu mendidik, menumbuhkan, mengajarkan, membentuk, dan memberikan contoh bagi anak-anaknya. Yang selanjutnya, peran ibu, yaitu sebagai hati di dalam keluarga, karena darinya berasal kenyamanan, suasana penuh kasih, dan juga keharmonisan. Ibu juga sebagai partner dari suami, mendukung, menjadi teman dan pendamping, serta memberi semangat. Nah, yang paling penting bahwa ibu ini juga sebagai pendidik, sama seperti ayah tadi ya, mendidik, menumbuhkan, mengajarkan, membentuk, dan memberikan contoh. Nah, saatnya kita berefleksi nih. Coba teman-teman di sini deskripsikan keluargamu masing-masing, lalu refleksikanlah peranmu sebagai anak dalam keluarga. Apa yang kamu syukuri, apa yang kamu sesali, dan apa yang akan kamu perbaiki. Jadi refleksikanlah apakah kamu sudah menjalankan peran dengan baik sebagai anak. Lalu bisa tambahkan kutipan atau quote yang menarik nih buat kamu. Tambahkan juga foto-foto yang gemes nih kayak Bu Cecil. Nah, selanjutnya untuk menjadi keluarga Katolik yang baik dan yang meneladani keluarga Kudus Nazaret, kita harus mempelajari apa itu perkawinan Katolik. Bu Cecil akan jelaskan secara singkat untuk kita ulang kembali dalam pertemuan mendatang. Yang pertama, apa sih sebenarnya janji perkawinan Katolik? Yang paling utama dalam janji perkawinan Katolik adalah dua kata, yaitu kata selalu setia. Jadi kita berjanji untuk setia kepada pasangan kita. Setianya dalam hal apa? Dalam untung dan malang, dalam suka dan duka, di waktu sehat dan sakit, dengan segala kurang dan lebihmu. Gitu ya. Jadi yang pertama adalah selalu setia kepada pasangan. Barulah yang kemudian mereka mengucapkan janji untuk bersedia menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak, yang dipercayakan kepada Tuhan, dan akan mendidik mereka secara Katolik. Jangan lupa pada janji perkawinan Katolik, kita menambahkan janji bahwa janji kita ini berdasarkan panggilan Allah dan mohon perlindungan dari Tuhan agar dapat selalu menolong perkawinan dan juga keluarga kita. Di dalam kanon bab 1055, saya ulangi, dalam kanon nomor 1055 tentang paham dasar perkawinan, bahwa dengan perjanjian yang tadi tuh, perkawinan pria dan wanita, jadi perkawinannya hanya boleh dijanjikan oleh seorang pria dan wanita. Jadi nggak boleh nih pria sama pria atau wanita sama wanita, seperti yang di tahun 2020 sampai 2022 beredar bahwa Paus Fransiskus memberkati pria gay gitu ya yang sudah menikah. Sebenarnya bukan memberkati perkawinannya, tetapi memberkati orangnya. Jadi bukan memberkati perkawinannya. Nah, pria dan wanita ini akan membentuk antara mereka kebersamaan seluruh hidup. Jadi bukan hanya janji sehari aja, tapi janji seumur hidup mereka. Bahkan seluruh hidup mereka masukkan ke dalam keluarga dan di dalam janji itu. Dan dari sifat kodratinya perjanjian itu terarah pada kesejahteraan suami istri,
serta kelahiran dan pendidikan anak. Oleh Kristus Tuhan, perjanjian perkawinan antara orang-orang yang dibaptis diangkat ke martabat sakramen. Jadi tujuan pernikahan itu sendiri bukan hanya sekedar kelahiran atau pendidikan anak, tetapi yang utama dan pertama adalah kesejahteraan suami istri. Inilah yang menjadi latar belakang bila ada dalam keluarga Katolik mereka tidak bisa punya anak, lalu apa yang harus dilakukan? Ya tidak apa-apa, karena tujuan utamanya adalah kesejahteraan suami istri. Mungkin bisa dilakukan dengan adopsi atau dengan program kehamilan yang selama masih dalam batasan ajaran gereja Katolik. Kita lanjut ya. Selanjutnya adalah sifat hakiki perkawinan Katolik. Seperti yang tadi sudah Bu Cecil sampaikan, bahwa perkawinan Katolik itu punya sifat hakiki, yaitu monogam dan tak terputuskan. Atau kalau kita mau sebut agak susah nih dalam bahasa Latin, unitas et indissolubilitas. Ya. Jadi kesatuan dan tidak dapat diputuskan. Jadi artinya tidak bisa diceraikan. Walaupun ada berbagai permasalahan di dalam keluarga bisa didiskusikan karena ini sudah dari awal nih mereka berjanji setia dalam keadaan apapun bersama dengan suami atau dengan istrinya masing-masing gitu ya. Jadi tidak bisa diceraikan. Selanjutnya, bagaimana perkawinan Katolik dikatakan sah? Jadi perkawinan Katolik yang disebut sebagai sakramen, jadi sakramen dulu ya, sakramen itu adalah perkawinan antara dua orang yang telah dibaptis, walaupun dia dibaptis secara Kristen. Jadi kalau laki-laki Kristen dengan perempuan Katolik menikah, apakah bisa disebut sebagai sakramen? Bisa, asalkan yang laki-laki sudah menerima sakramen baptis di gerejanya. Begitu pula sebaliknya. Lalu melihat sahnya tidak perkawinan, itu ada beberapa syaratnya. Yang pertama adalah pemberkatan dan janji di gereja, di hadapan Allah, imam, dan para saksi. Yang kedua, mempelai laki-laki dan mempelai perempuan itu ada di janji itu, pengucapan janji itu. Jadi nggak boleh diwakilkan, nggak boleh jarak jauh, pakai HP aja gitu misalnya. Keduanya harus hadir di hadapan Allah, imam, dan para saksi itu. Lalu yang ketiga adalah bebas, sungguh, dan penuh. Nah teman-teman ini materi yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, jadi tetap pantengin nih di YouTube-nya Bu Cecil biar kita bisa bahas di pertemuan selanjutnya. Dan sebenarnya ada halangan-halangan loh dalam perkawinan Katolik. Kalian pernah dengar nggak kalau ada pengumuman di gereja setelah para mempelai itu namanya disebut, lalu ada kata-kata tambahannya bahwa barang siapa mengetahui halangan nikah kedua calon mempelai tersebut, harap melaporkan pada pastor paroki. Nah sebenarnya halangannya apa aja sih? Ternyata di dalam perkawinan Katolik ada 12 halangannya. Yang pertama adalah umur, ada ikatan nikah, ada halangan impotensi, halangan beda agama, halangan hubungan sedarah, halangan hubungan semenda, halangan tahbisan, halangan kaul kekal, halangan kejahatan, halangan penculikan, halangan kelayakan publik, dan yang terakhir adalah halangan karena pertalian hukum, karena adopsi. Nah, teman-teman, pasti kepo banget ya kalau tentang perkawinan Katolik. Jadi mungkin ada pertanyaan nih, berarti beda agama tuh nggak boleh nikah ya di gereja Katolik? Atau berapa sih umur yang pas biar kita bisa menikah secara sah di dalam gereja Katolik? Atau mungkin ada istilah-istilah yang sulit nih untuk teman-teman seperti halangan impotensi, halangan hubungan semenda, dan juga halangan kelayakan publik. Kira-kira materi apa ya yang akan kita diskusikan selanjutnya. Untuk itu, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Berkah dalam semuanya.